Villa Ballester adalah sebuah kota yang terletak di utara wilayah perkotaan Buenos Aires dan merupakan bagian dari General San Martín Partido di Provinsi Buenos Aires, Argentina. Kota yang dilayani oleh kereta api komuter Linea Mitre dengan stasiunnya yang juga bernama Villa Ballester ini didirikan pada 26 Oktober 1889. Kota di atas ketinggian 85 kaki ini pada tahun 2001 dihuni oleh 35.000 jiwa. Adalah seorang pria bernama Pedro Ballester yang diketahui oleh warga Argentina sebagai pendiri kota ini. Usianya ketika itu baru menginjak 40 tahun ketika kota ini didirikan. Pedro beruntung karena pembangunan kota ini sangat ditopang oleh keberadaan akses kereta api yang langsung menuju ibu kota negara Buenos Aires. Argentina sendiri adalah negara di bagian selatan tenggara, terletak di benua Amerika masuk di wilayah benua Amerika Selatan. Mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dari 72% warga negaranya yang beragama Kristen, 63%-nya adalah penganut Katolik Roma, agama yang saat ini dipimpin oleh Paus Fransiskus yang juga berasal dari Argentina. Demikian pula dengan penduduk di Villa Ballester, mayoritas penduduknya adalah penganut Katolik. Kota ini juga telah melahirkan sejumlah nama beken yang terkenal di dunia, antara lain Jose Carrera, seorang penyanyi tenor ternama, juga Luis Cesar Amadori, seorang film director, serta pegolf Roberto de Vicenzo. Keluarga Ibrahim Awala adalah imigran Muslim yang berasal dari Lebanon. Ibrahim yang berasal dari kota Baalbek menikah dengan Elsa Esther Polmi Becker yang keturunan Suriah. Pasangan ini tergolong sukses di tempat mereka yang baru. Mereka tinggal di tengah-tengah orang Katolik Villa Ballester, tetapi mereka tetaplah pemeluk Islam yang taat. Bisnis mereka pun berkembang pesat. Pada tahun 1960, Ibrahim dan Elsa mendirikan sebuah perusahaan tekstil di kota Villa Ballester. Perusahaan ini bertumbuh dan sukses sehingga kehidupan keluarga ini pun mapan. Ibrahim dan Elsa dikaruniai 5 orang putra dan putri, 2 laki-laki dan 3 orang perempuan. Nama mereka adalah Daniel Awala, Alejandro Awala, Juliana Awala, Zoraida Awala, dan Leila Awala. Ibrahim dan Elsa membesarkan anak-anak mereka dengan baik, hingga masing-masing mereka tumbuh dan meraih kesuksesan pada hari-hari ini. Orang Argentina mengenal Zoraida dan Daniel Awala sebagai pengusaha kaya, sedangkan Alejandro terkenal sebagai seorang aktor, serta Leila menekuni profesi sebagai seorang artis. Lantas bagaimana dengan Juliana Awala? Juliana Awala lahir pada 3 April 1974. Masa kecilnya seperti anak-anak lain, ia tumbuh dalam keluarga yang bahagia. Bahkan sebagai putri dari orang tua yang berbisnis, ibunya Elsa sering mengajak Juliana untuk bepergian ketika sang ibu mengurusi bisnis di negara-negara lain. Paris, London, dan New York adalah kota-kota yang sering ia datangi ketika menemani sang ibu mencari dan membeli koleksi-koleksi busana. Juliana kecil adalah seorang yang sangat suka mempelajari bahasa. Itu sebabnya pula Ibrahim dan Elsa mengirimkannya untuk bersekolah di Belgrano, sebuah wilayah di dekat Buenos Aires yang terkenal sebagai kawasan kelas menengah atas. Ada sekolah Chester College di sana yang mengajarkan para siswanya dalam 2 bahasa, yakni Inggris dan Spanyol. Di sini Juliana bersekolah hingga tamat sebelum melanjutkan pendalaman bahasa Inggrisnya di Oxford, Inggris. Usai menyelesaikan studinya di Oxford, Inggris, Juliana pulang kembali ke Villa Ballester di Argentina. Perusahaan milik ayahnya sudah tersedia dan di sini ia pun bekerja membantu sang ayah. Sembari membantu sang ayah, ia juga menjalin hubungan dengan seorang pria Argentina, namanya Gustavo Capello. Mereka pun memutuskan menikah pada 1997. Namun sayang, pernikahan ini tidak bertahan lama, hanya seumur jagung. Setahun kemudian, keduanya bercerai tanpa memiliki keturunan.
Juliana yang cantik, cerdas, dan mapan secara finansial tentunya tidak sulit untuk menemukan pria berikutnya untuk menjadi suaminya. Namun tidaklah demikian dalam kenyataannya. Selama 13 tahun setelah perceraiannya dengan Capello, ia pun tidak menikah lagi. Tetapi tidak demikian dengan kesehariannya selama periode itu. Selama tidak menikah itu, ia ditemani oleh seorang anak perempuan bernama Valentina Berbier, buah hatinya, anak kandungnya. Wah, kok bisa ya? Rupa-rupanya Juliana setelah bercerai dari Capello, ia kerap melakukan perjalanan bisnis lintas negara. Bagaimanapun juga ia seorang pebisnis. Dalam sebuah penerbangan dengan Air France, ia berkenalan dengan seorang pria berkebangsaan Belgia, Bruno Lambert Berbier. Keduanya pun memutuskan hidup bersama selama hampir 10 tahun, tanpa ikatan perkawinan. Namun dari hubungan ini, Juliana melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian dinamakan Valentina. Pada tahun 2009, Juliana yang sudah belasan tahun hidup tanpa ikatan perkawinan dengan pria asal Belgia itu pun memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Juliana pun kembali bebas dan ia mulai berpikir untuk menjalin sebuah hubungan yang memiliki arah dan kepastian ke depannya. Bagaimanapun, usianya sudah tidak muda lagi. Ia akhirnya bertemu dengan seorang pria Argentina. Pria itu lebih tua, usianya 15 tahun dari Juliana. Namun siapa sangka, inilah bagian dari perjalanan kehidupan yang kemudian mengubah secara total kehidupan Juliana Awala, yang adalah putri Ibrahim Awala dan Elsa Esther Polmi Becker, pasangan asal Lebanon dan Suriah, pemeluk Islam sejati. Pria ini lahir di Tandil, sebuah wilayah yang terletak di area pegunungan di Buenos Aires pada 5 Februari 1959. Profesi dan jabatannya pun beragam, insinyur sipil, pengusaha, hingga politisi. Begitulah Mauricio Marsi, seorang Katolik yang pada tahun 1991 pernah diculik selama 2 minggu, hingga akhirnya dibebaskan dengan uang tebusan senilai 6 juta dolar Amerika atau mencapai kurang lebih 90 miliar rupiah. Marci sebelumnya pernah 2 kali menikah, dan ia memiliki 3 orang anak dari pernikahan pertamanya. Memang di dalam gereja Katolik, aturan mengenai perkawinan ini tergolong ketat. Sulit mendapatkan pasangan Katolik yang dapat berpisah dengan mudah, apalagi menikah kembali tanpa sebuah proses dan persetujuan yang panjang dari otoritas gereja. Namun demikianlah yang terjadi pada Mauricio Marci. Hubungannya dengan Juliana Awala pun semakin serius. Hanya setahun berkenalan, keduanya pun serius untuk melanjutkan niat ke jenjang perkawinan. Tetapi bagaimana dengan Juliana yang terlahir sebagai seorang penganut Islam yang taat itu? Tidakkah keluarganya akan menentang jika akhirnya Juliana akan mengikuti Marci menjadi pemeluk Katolik? Rupa-rupanya tidaklah demikian yang terjadi. Dan Juliana bukanlah orang pertama dari keluarga mereka yang berpotensi berpindah dari Islam dan memeluk agama lain. Salah satu saudara kandung Juliana malah telah menikah dengan seorang Yahudi dan ikut menjadi pemeluk Yahudi. Ayah saya adalah seorang Muslim liberal, ujar Juliana ketika ditanya oleh surat kabar La Nación kala itu. Maria Juliana Awala, itulah nama lengkap yang kemudian menjadi nama Juliana setelah pada akhirnya memutuskan untuk menjadi Katolik dan menikah dengan Mauricio Marci pada 16 November 2010. 1 tahun kemudian, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian dinamai Antonia. Juliana telah menikah dengan seorang politisi yang sejak 2007 telah menjabat sebagai kepala pemerintahan Buenos Aires. 2 periode malah, karena pada 2011, setahun setelah sang wali kota mengawininya, ia pun terpilih lagi untuk periode kedua. Pada 2015, Marci mengajukan diri sebagai calon presiden Argentina. Juliana sejak saat itu mulai memainkan peran penting dalam kampanye suaminya, Mauricio Marci, dalam pemilihan presiden itu. Awalnya, Juliana tampil dengan sangat low profile.
Juliana selalu berbeda dengan istri calon presiden lainnya yang jauh lebih menonjol dalam kampanye para suami. Tetapi kemudian penasihat kampanye berusaha mengubah profil Juliana dan membuatnya lebih terlihat dalam setiap kampanye suaminya. Ia hadir dalam debat presiden yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Buenos Aires antara suaminya Mauricio Marsi melawan kandidat Daniel Scioli. Usai debat, istri kedua kandidat ini tampak naik ke atas panggung untuk menemani suami mereka. Dan Awala serta Marsi melakukan ciuman intens yang kemudian direplikasi oleh media-media di Argentina ketika itu. Dalam putaran kedua pemilihan presiden itu, Marsi berhasil mengalahkan lawannya Daniel Scioli dengan kemenangan tipis 51,34%. Marsi mengakhiri hegemoni presiden sebelumnya, Cristina Fernández de Kirchner, yang berkuasa selama 12 tahun. Juliana menjadi ibu negara yang sangat aktif mendukung suaminya selaku pemimpin di negara sepak bola itu. Ia dekat dengan rekan-rekannya sesama ibu negara seperti Michelle Obama, Jill Biden, dan beberapa lainnya yang pernah mengunjungi negara mereka. Ia juga aktif mempromosikan seni Argentina ke seluruh dunia. Perhatiannya pada dunia seni sangatlah kuat. Ia menunjukkan keberpihakan yang sangat tinggi pada masalah sosial, khususnya kaum pekerja. Kendati demikian, penampilannya tetap memesona sekalipun juga tetap sederhana. Pada tahun 2016, dia dinobatkan sebagai salah satu wanita berpakaian terbaik di dunia menurut majalah Vogue. Gayanya dibandingkan dengan ibu negara terkenal lainnya seperti Jacqueline Kennedy. Dia terpilih sebagai ibu negara paling elegan di dunia pada tahun 2016 menurut majalah Hola. Juliana pun menerima sejumlah penghargaan antara lain Dame Grand Cross of the Order of Isabella the Catholic diberikan oleh Felipe VI dari Spanyol pada 20 Februari 2017. Juga Grand Cross of the Order of the Crown diberikan oleh William Alexander of the Netherlands pada 27 Maret 2017. Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic diberikan oleh Sergio Mattarella pada 2 Mei 2017 dan Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit diberikan oleh Harald V dari Norwegia pada 6 Maret 2018. Itulah kisah mengenai Maria Juliana Awala, seorang wanita blasteran Lebanon dan Suriah yang kemudian memutuskan menjadi Katolik, menikah dengan seorang dan menjadi ibu negara Argentina. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian kisah ini? Silakan tulis di komentar. Sampai jumpa nanti.